Hari ini kegantengan saya bertambah berkat produk dari calon juragan yang berikut ini. Dan calon juragan yang berikut ini adalah sosok yang inspiratif. Karena memulai usahanya sejak SMA dan sekarang ternyata usahanya sudah beromset miliaran. Penampilan keren, pekerja keras, pekerja pintar, dan punya usaha yang sukses. Sepertinya jadi satu paket komplit dari calon juragan berikut ini. Seperti apa sosoknya dan produknya? Kita panggilkan Rico Maulana dari Earthy Genova. Perkenalkan, nama saya Jos Rico Maulana. Memulai usaha dari saya SMA hingga sekarang dengan mencoba cara-cara dan bagaimana apa yang bisa dilakukan dari materi-materi yang diajarkan oleh kampus saya sendiri. Akhirnya Earthy Genova terus berjalan dari tahun 2018 hingga sampai saat ini. Keunggulan kita saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada exclusive manufacture dan pricing strategy. Exclusive manufacture dalam developing material, kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pabrik yang ada di Indonesia sendiri untuk memproduksi kain yang dihususkan untuk brand kami sendiri. Sehingga tidak ada kain denim yang ada di kita digunakan oleh brand lainnya. Lalu yang kedua ada developing product. Untuk Earthy Genova sendiri sudah memiliki garment dan konveksi sendiri yang dihususkan untuk memproduksi jeans dari Earthy Genova. Jadi kita tidak perlu melempar atau memproduksi denim kami kepada pihak luar. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama yang kita butuhkan adalah access to the production of Japanese denim fabric, di mana Jepang sendiri memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dibandingkan di pabrik lokal sendiri dari segi teknik pentenunan, pewarnaan yang mereka gunakan, kapas yang mereka gunakan, sehingga yang kita butuhkan adalah akses ke produksi Japanese denim fabric. Selain itu, kita membutuhkan public relation for business yang bisa memberikan akses dan membantu agar nanti hasil produksi Japanese denim fabric kami bisa sampai ke ke kantor kami sendiri. Lalu yang terakhir, kami membutuhkan exposure juragan zaman now. Saya suka presentationnya, saya suka story-nya, dan saya kira betul sekali you have the base to be an entrepreneur. Positioning aja yang perlu dipikirkan untuk lebih besar. How much bigger you want to do? Karena jeans ini kan cukup saturated marketnya. Dan personalize itu sangat penting. Pertanyaan saya hanya satu, kalau you want to go to a Japanese product, setahu saya, karena saya sering diajak jalan-jalan sama Pak Reno ke Jepang, yang Japanese product itu very nice, tapi harganya juga mahal. So kiatnya bagaimana ini? Karena akan keluar dari price point itu, dan kiatnya apa untuk bisa menjualnya? Kalau emang betul pendapat saya ini. Oke, jadi sebetulnya kenapa saya targetin Japanese market, karena kita udah beberapa kali selling produk ke sana juga. So ini market bukan Japanese product, karena di sini untuk dapat akses ke Japanese product. Ya, jadi karena kita yang pengiriman ke Jepang itu, denimnya itu jauh yang lebih premium, karena kita juga ada denim yang memang market untuk luar negeri. Harganya pun jauh lebih tinggi dibandingkan yang lokalnya, karena kita pernah jual harga 2 juta, 3 juta pun udah sering, dan ke Amerika, ke Brazil, ke negara-negara lain pun udah sering. Jadi saya rasa kalau misalkan kita masuk ke market Jepang, kita pun punya marketnya sendiri. Karena kita punya USP-nya sendiri, kita punya strategic brandingnya sendiri, dan juga hal-hal yang menjadi kenapa sih kita menjadi lebih unggul dibandingkan brand lain. Kalau ini biasanya kita lelang, Coach. Biasanya lelang harga 3 juta ke atas itu biasanya orang take. Udah dilelang belum? Belum, ini baru jadi. Buat anak saya. Okay. Produknya bagus, tujuannya bagus, idenya bagus, tapi nanti mesti disuplai bila mencapai target penjualan yang diinginkan. Dan itu akan terus berkembang. Maka dari itu saya tanyakan, siapkah? Bersiaplah untuk bisa mensupply demand-nya. Ini kan di sini tulisan your support and guidance in navigating Japan's manufacturing ecosystem. Jadi maksudnya mau beli raw material dari Jepang dibikin di Indonesia, dijual di Indonesia, atau gimana sih? Saya belum jadi nangkep. Kita udah coba sebetulnya ambil bahan dari Jepang, cuman memang nggak langsung dari pabrik di sana. Oke. Kita ambil, dan yang kita inginkan adalah memang betul kita membeli raw denim material dari Jepang, kita kirim ke Indonesia, dan nanti kita produksi sendiri di Indonesia sendiri, dan akan untuk jadi market lokalnya seperti itu. Oh, dijualnya di Indonesia? Di Indonesia. Dengan
Earthy Genova satu line, Satu line ya. tapi harganya akan Kalau jauh harga kita nggak terlalu khawatir sih karena basically Japanese denim fabric sudah terbranding di market kita sendiri, akan jauh lebih eksklusif. Jadi orang-orang nggak bakal takut untuk beli harga yang jauh lebih mahal karena dia basically Japanese denim fabric seperti itu. targetnya Okayama. Okayama, Oh sih. Okayama Kojima. Jadi sebetulnya Mas Riko ini saya cuma mau lebih mengerti lagi sih, your aspirasinya tuh apa, Momotaro, Oni, Samurai, Pure Blue, Kalau untuk saya biasa lihat tuh ada Ironheart sama Iron Momotaro. Heart. Oh jadi you wanna go Jauh lebih high end lah. high end, ya. I see. Oke. Tapi buat saya value proposition ini tuh menarik sih, menarik sekali. Harga dan kualitas yang di-propose ke customer itu bagus sekali. Tadi 850.000 kan? Iya betul, Yang 850.000 ounce. yang best seller kita. Ya harganya sih sangat kompetitif dan justru saya tadi saya pikir Earthy Genova ini mau ke Jepang, Oke. mau dijual di sana gitu. Ya tentu nggak sendiri tapi you appoint a distributor lah. Karena ya tahu sendiri lah di sana kan market yang begini mungkin lebih besar dari Amerika. Iya betul. Dan quality you deliver is very very good. Earthy Genova itu salah satu produk yang dibangun oleh passion. Itu sangat terlihat jelas ya dari detailnya, dari ketekunan yang ditekuni untuk menjadi ide sebagai menjadi produk akhirnya bisnis yang profitable. Itu sangat baik. Kan sekarang saya lihat di websitenya, itu ada yang salvage dengan harga 850.000, ada yang non salvage dengan harga 200.000. Betul. Nah itu mereknya sama-sama Earthy Genova. Kalau untuk merek sama, karena memang kenapa sih denim non salvage jauh lebih murah dibandingkan salvage, karena dari yang tadi saya bilang, mesinnya pun antara salvage dan non salvage itu udah beda. Understand, makanya saya tanyain apakah memang strategi yang dipakai adalah satu line. Karena biasanya untuk memastikan, makanya mungkin tadi Pak Reno nanya, apakah nanti yang lebih mahal, yang Japanese tadi, pakai line brandnya tetap sama atau enggak. Karena biasanya, karena kan ini sangat perseptif ya, Iya. denim. Orang mikirnya, denim mahal amat, 2 juta, 850.000, toh ada yang 200.000. Nah, saya khawatirnya di masyarakat juga, orang yang pakai Earthy Genova itu, orang tuh pengen kelihatan bahwa Earthy Genova yang ini saya pakai itu Earthy Genova yang salvage loh. Menurut saya salvage denim itu memang punya pangsa pasar sendiri gitu. Jadi seharusnya tidak disamaratakan atau dimix dengan denim yang lain. Sehingga branding dan image dari Earthy Genova yang premium line itu tetap kuat dan orang mau beli dengan harga mahal. Earthy Genova ini dari mana brandnya? Apa ceritanya gimana? Earthy Genova tuh awalnya kita tuh pengen denim tuh yang memang dipakai di aktivitas di alam sih. Artinya karena logonya juga ada pohon dan nama ombak. Logonya pohon dan ombak, dan juga Genovanya tuh pertama kali kain denim dibuat di dunia itu ada hubungannya dengan Italia, yaitu Genoa. Dulu tuh orang-orang sana tuh bikin kain corduroy awalnya. Kain corduroy cuman gagal, akhirnya mereka bikin kain denim yang disebut serge denimes. Akhirnya sampai sekarang mulai terbentuknya shuttle loom yang dihususkan untuk denim salvage, tapi kan ada rentan waktu itu akhirnya shuttle loom nggak dipakai, dibuat jadi jet loom. Yang jet loom ini khusus untuk non salvage. Cuman terjadi revitalisasi di Jepang, akhirnya Jepang itu nge-impor semua mesin-mesin dari Amerika waktu itu untuk bikin pabrik manufaktur di Jepang sendiri, khususnya di salvage, hingga sampai sekarang Jepang masih menjadi top dalam pembuatan kain denim seperti itu. Sepertinya udah semua ditanyakan, jadi gue cuman mau memperjelas apa yang mau di-offer. Oke. Dalam what we need yang saya sebutkan dua itu, apa yang saya akan offer pastinya saya ingin melihat apa yang kita dapatkan dulu. Kita pengen lihat apa yang memang diberikan oleh para panelis, dan nanti mungkin kita bisa terjadi kerjasama yang lebih lanjut, entah revenue sharing, apa profit sharing, tergantung dengan jumlah dan juga apa yang diberikan oleh para panelis, seperti itu sih. Kalau Earthy Genova ini menarik ya, anak muda sukses membangun bisnis miliaran gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi untuk besar, saya rasa ada, dan sangat ada sekali. Dari mana ngelihatnya? Dari entrepreneurnya. Ini kita lihat orangnya muda, masih muda dan semangat, dan dia berhasil membuat suatu brand yang mulai diterima di masyarakatnya, dan
saya lihat nilai jualnya malah tinggi ya. Dan Coach Peter, gimana tanggapannya untuk kembali meyakinkan tim panelis? Nanti mungkin ada diskusi lanjutan lagi. Iya. Ini kayak paket komplit gitu. Oke. Foundernya very passionate about denim jeans. Kayak beliau bisa ngomong berjam-jam ngomongin soal produk. Kemudian yang kedua, marketnya juga sangat besar, ya kan. Yang ketiga, foundernya masih sangat muda dan mungkin saat ini bisa dibilang contoh UKM naik kelas ya gini, usaha kecil miliaran, ya kan. Yang memang marketingnya juga marketing kekinian sesuai dengan umurnya gitu. Jadi makanya sangat relate dengan marketing saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.